Ande-ande Lumut. Fragmen cerita Ande-ande Lumut adalah salah satu versi dari 15 roman Panji yang populer pada abad ke-13 Masehi. Cerita ini sangat terkenal di Bali, Lombok, Sulawesi Selatan, sampai ke Thailand. Peristiwanya terjadi diperkirakan pada abad 10 sampai 11 Masehi saat Erlangga turun tahta dan kerajaan Kahuripan terpecah menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu. Diceritakan kisah cinta Pangeran Kameswara dari Jenggala dan Dewi Sasi Kirana dari Panjalu, yang kemudian terpisah karena intrik keputren. Sasi Kirana diasingkan di desa misterius di sebelah barat Gunung Wilis. Pangeran Kameswara mencari kekasihnya sampai ke daerah yang bernama Kepanjen, daerah Malang Selatan. Ia mondok pada seorang ibu di sana, menyamar sebagai petapa. Kabar tentang pemuda tampan ini tersebar di daerah itu dan namanya menjadi terkenal menjadi Ande-ande Lumut. Ibu kosnya sampai bingung. Ia tak bosan-bosannya meminta anak kosnya itu untuk keluar kamar untuk makan dan minum, tapi selalu ditolaknya. Dia sengaja berpuasa ngebleng menggapai aji waskita untuk mencari kekasihnya. Sasi Kirana di tempat pengasingan tinggal bersama seorang janda desa namanya Rondo Dadapan, adalah seorang titipan keputren. Namanya telah dirubah menjadi Kleting Kuning. Kabar petapa tampan mencari cinta ini telah viral di seluruh negeri. Banyak gadis berlomba-lomba mengadu nasib untuk dipersunting oleh petapa rupawan tersebut. Kabar Ande-ande Lumut telah sampai di desa Dadapan tempat Sasi Kirana. Mbok Rondo Dadapan menyembunyikan kabar viral tersebut dan malah mengunci rumahnya. Dia segera pergi bersama anak-anaknya untuk berangkat ke tempat Panji untuk ikut mengadu nasib guna mengambil hati pemuda tampan Ande-ande Lumut itu. Dalam perjalanan mereka harus menyeberang sungai. Ada satu penambang yang bernama Yuyu Kangkang yang genit. Dia sering melecehkan gadis yang meminta untuk dicium pipinya sebagai ongkos untuk menyeberang sungai. Termasuk anak-anak Mbok Rondo Dadapan juga menjadi korban pelecehan dari Yuyu Kangkang. Sasi Kirana mencari tahu apa yang terjadi dengan kabar yang tersebar di desa itu. Orang desa mengabarkan bahwa ada seorang pemuda tampan dengan ciri-ciri seperti kekasihnya sedang mencari cinta. Sasi Kirana lari dari pengasingan ke arah timur terhambat sungai dan airnya membesar. Dia memohon kepada Yuyu Kangkang untuk meminta menyeberangkannya. Tapi dia diminta ongkos untuk dicium seperti biasa yang dilakukan kepada orang-orang yang ikut diseberangkan. Sasi Kirana menolak mentah-mentah, cintanya hanya pada kekasihnya saja. Karena tak sudi dicium, maka Yuyu Kangkang tetap tidak mau menyeberangkannya. Sasi Kirana menancapkan soto lanang di tanah memohon sang dewata untuk mengeringkan sungai. Tersibak langit, matahari bersinar terik seminggu lamanya hingga sungai mulai mengering.
Yuyu Kangkang kebingungan, lahan rezekinya hilang. Keleting Kuning dan orang-orang desa segera menyeberang sungai dengan leluasa. Akhirnya, Keleting Kuning sampai di tempat pemondokan kekasihnya. Dia menyanyikan syair yang menyentuh hati, dan ande-ande lumut kemudian membuka matanya. Dia sudahi meditasinya, dia turun menemui kekasihnya. Sebuah kisah cinta yang mengharukan dari dua sejoli yang terpisah dari intrik politik yang menyakitkan. Kisah Panji menginspirasi kita untuk tetap setia pada cinta mula-mula.